gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ora-ora kuroren. Buat video kali ini, of course, kita akan bahas sesuatu tentang Digimon. Tapi ada juga nih, sebuah keresahan dalam hati saya yang akan saya curahkan di konten kali ini. Jadi apa yang akan kita bahas? Well, ini juga bener-bener suatu yang gak bakal kalian sangka sih. Saya aja bingung kok bisa gitu, ngide kayak gini tau-tau turun gitu aja inspirasinya kan. Apalagi kalian yang cuma nontonin konten bahas Digimon doang di channel ini. Jadi kita akan membicarakan soal si Karaneri. Loh, kenapa dia? Ya satu, dia itu waifu saya. Ngaku-ngaku Anda. Habis itu juga dia seorang idol. Nah, ini dia yang mau saya bicarain dengan kalian. Kebetulan kan juga ada kaitannya sama peridolan. So, kita akan membicarakan mengenai Karaneri dan juga sedikit aja tentang dunia idol ya. Untuk kenapanya, nonton sampai habis aja guys. Kalau penasaran, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Ikse, ishitage to open. Perkenalan dulu deh, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Jadi si Karaneri ini adalah seorang anak SMP yang punya cita-cita menjadi seorang idol. Bahkan karirnya sudah dimulai sejak series F-Mon berjalan. Berawal dari dirinya yang kesepian di rumah, soalnya cuma tinggal sama mamanya kan. Mamanya juga harus pulang malam juga di luar kerja gitu kan. Tapi kemudian sebuah kaset DVD Izumi Kagurazaka mengubah hidupnya dan dia terinspirasi untuk mengikuti audisi Apriyama 480. Sampailah dia di sana dalam keadaan gugup, namun di sana ada Izumi Kagurazaka yang menyemangatinya sebagai yang penguji ya atau apa gitu. Yang mantengin audisi itu loh, mengingatkannya dengan ciri khas yang dia siapkan untuk audisi, yaitu Dokkan Panci dan juga Pusat Alam Semesta. Sejak itu dia menjadi idol yang berjuang sambil melihat Izumi Kagurazaka ini sebagai tujuannya. Terus sepulangnya dari audisi dia bermain sebentar di mesin kren karena dipandu ke situ ya sama Minerva lah, sama siapa lagi emang. Kemudian dia dapat apply drive-nya di situ serta chipnya Dokamon ya. Tapi karena si Dokamonnya berisik, jadi dia kurung aja si Dokamon ini. Dan akhirnya itu juga yang mempertemukan dia dengan Haru dan juga Astra. Dan kemudian berlanjut lagi ke teman-temannya dan apply drive yang lainnya teman-teman. Dimulailah petualangannya sebagai idol dan juga pemilik F-Mon ya, apply driver yang berjuang bersama untuk melawan Leviathan. Next ini ada sedikit pengertian soal idol ya. Ya, menurut kalian tuh idol tuh apa sih? Sekarang saya juga penasaran gimana menurut kalian itu kan. Kalau saya sih jujur aja ya teman-teman, saya nggak gitu paham soal dunia peridolan. Tapi saya tahu kalau idol itu adalah sebuah profesi di industri hiburan, dimana tugas mereka tuh ya menghibur banyak orang. Dan nggak selalu mereka tuh harus nyanyi di panggung. Mereka juga ada agenda masing-masing di berbagai acara yang sudah disiapkan untuk mereka. Dan tiap idol itu punya jadwal dan manajemen yang berbeda satu sama lainnya. Tergantung produsernya juga, termasuk juga upah untuk mereka. Ya saya sih nggak mau ngomong banyak-banyak lah soal ini. Tergantung manajemen juga kan soalnya. Yang pasti kegiatan mereka tuh akan jadi satu hari yang padat banget guys. Jadi gimana teman-teman? Apakah menurut kalian jadi seorang idol tuh gampang? Mari kita lihat di subtopik selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan bahas lagi tentang pengertian dari idol. Jadi idol atau idola itu dalam bahasa Inggris ya teman-teman, dapat juga mengacu ke berbagai hal seperti idol series atau kontes bernyanyi di seluruh dunia. Dan juga idola Jepang, yaitu konsep Jepang tentang idola atau idol ini. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, idol atau idola itu adalah orang, gambar, patung, dan sebagainya menjadi pujian. Next, usaha yang ditempuh. Nah, sekarang kalian sudah mengenal Eri-chan dan juga pengertian idol secara umum dan juga berdasarkan KBBI. Jadi mari ke tahap selanjutnya. Kita akan bahas soal perjalanan menjadi seorang idol. Tentunya banyak sekali usaha yang harus mereka lakukan. Selain menyesuaikan diri dengan jadwal yang padat, mereka harus terus berlatih agar tidak mudah capek menjalani keseharian mereka di luar sana. Gladi resik juga kan pastinya buat acara-acara mereka. Dan terlebih lagi mereka harus selalu tampil menawan dan sempurna di hadapan banyak orang. Pokoknya tuh gak boleh kelihatan kotornya dikit, salahnya dikit tuh nggak boleh teman-teman. Sedikit aja tuh, setitik aja nggak boleh. Walaupun itu berarti menjadi sosok yang bukan diri mereka yang sebenarnya. Ya ini nggak selalu sih, tapi kadang-kadang begitu ya kan. Istilahnya harus profesional sama
pekerjaan idolnya ini nggak boleh ngeluh bosen segala macam gitu, capek kalau mereka lagi tampil. Jadi seberat itu ya jadi idol. Ya ini sih belum apa-apa ya. Kalian bayangin dulu aja guys ya. Tahapan-tahapan tadi itu belum menyentuh bagian tersulitnya yang harus mereka hadapin. Terlebih mereka juga public figure. Bisa jadi panutan seseorang, bisa juga jadi sosok yang dibenci orang. Dan itulah resiko dikenal banyak orang. Dan ini tuh adalah hal yang amat sangat wajar. Namun buat Eri-chan ini perjalanan dia tuh masih panjang, jadi ya yang dialamin tuh belum sejauh itu juga sih. Ada juga nih di Crosswords nih, Cross Hunter, nah ini yang jadwalnya banyak kegiatan kan, dari manggung terus syuting segala macem ya kan, touring juga. Dan yang di Ghost Game ini 3 seiyunya Mimi, yang di Adventure, di Tree sama Adventure 2020. Jadi idol group di Topics kan teman-teman, yang Kyoshiro-nya yang wota cowok ya. Tapi untuk mereka tuh bakal cocok banget kalau dibahas di subtopik abis ini. Ya walaupun kita nggak bahas langsung merekanya sih. Nah, sisi gelap dunia idol. Nah ini dia nih keresahan yang melanda pikiran saya nih teman-teman. Jadi idol tuh ternyata ada sisi gelapnya juga nih. Meskipun untuk kasus nyatanya saya lebih sering lihat di public figure lainnya ya. Mostly voice actor. Tapi kan bisa sama juga. Sama-sama dikenal public. Ya, jadi kita ambil contoh dulu di sebuah anime yang pastinya kalian tahu ya. Kan inget kan viralnya episode 1 Oshinoko? Ya kurang lebih salah satunya begitu. Pasti ya bakal ada fans fanatik terhadap suatu idol yang pokoknya tuh mereka tuh bakal suka banget sama idol tertentu ini, sampai halu pacaran juga sama idolnya, pengen memiliki, dan ya amit-amitnya sampai ngelakuin harassment bahkan teror entah offline ataupun online. Ya oke lah. Boleh aja kalian suka sama idola kalian, tapi tahu batas ya. Jangan berlebihan gitulah. Biasanya teror ancaman itu ditujukan kalau si idolnya atau si public figure-nya ini berbuat salah yang gak disukain sama fans. Atau enggak isinya sekedar hate speech dari haters atau semacamnya lah. Tapi kalau haters juga sebenarnya gak gitu-gitu amat sih. Malah lebih bahaya tuh fansnya sendiri gitu. Seperti pedang bermata dua, asik perumpamaannya gitu ya. Dan kalian tahu bukan, kalau udah ada kasus skandal gede, drama panas, pasti media tuh bakal gercep banget tuh ya kan. Bakal ada oknum-oknum juga di media yang gak bertanggung jawab sama ini, kasus-kasus ini, manfaatin kasus ini buat naikin medianya mereka juga gitu ya, dan sebagainya lah. Dan sosmednya si public figure ini udah pasti bakal rame banget guys. Kayak si Akane Kurokawa ini sampai kena mental gara-gara dihujat fansnya yang kecewa ya. Para hatersnya juga ya, sorry kalau salah, saya lupa inget guys siapa aja yang hujat dan gara-gara apaan. Soalnya saya nonton Oshinoko tuh kayak numpang lewat doang, cuman ngeliat ada apa nih, oh udah gitu doang. Pokoknya ya emang ibaratnya pinggir jurang banget lah posisi mereka. Kasian loh, harus dituntut selalu sempurna, kotor dikit langsung diserang ya. Yang parahnya juga ya itu sampai dibikin kena mental gitu. Nah terus buat contoh yang di real life, nah yang paling deket itu ya bukan idol juga sih, seperti yang udah saya bilang tadi, voice actor ya. Ini ada nih pengisi suara Ada Wong kemarin di RE4 remake kan dihujat abis-abisan sampai kena mental tuh. Gara-gara dirasa sama fansnya Ada Wong gak cocok banget ngisi suaranya gitu. Waduh itu parah banget sih asli. Habis itu yang paling memorable, anjir ginian kok memorable coy ya. Ini seiyu baru sih pada zamannya itu Kanaichi Nose. Dia kan seiyunya Suleta ya teman-teman, sama Sayu juga tuh. Tapi dulu tuh dia juga pernah kena masalah di awal-awal dia berkarir. Kalau kalian tahu Darling in the Franxx, di situ ya dia jadi seiyunya Ichigo, dan di satu episode itu dia tuh tingkahnya emang terasa nyebelin. Saya juga kesel pribadi sih sama ini pribadinya dia. Jadi di episode 14 itu Hiro sama Zero tuh lagi ada masalah kan, gara-gara episode sebelumnya. Bukan Hiro yang itu, bukan Zero tuh yang itu juga cok. Ini terus ya ini malah ditambahin sama tingkahnya Ichigo yang perkeruh masalahnya mereka. Giliran mau ditemuin, dua-duanya ini malah nge-trigger sisi buasnya Zero tuh. Karena si Zero tuh ngerasa mereka malah tambah ngejauhin dia dari Hiro. Aduh yang bener aja sih, sampai si Hero-nya juga takut ya. Aduh kacau sinetron banget nih episode. Dan akhirnya ya
berpisahlah mereka. Ya walaupun ujungnya ketemu juga sih. Tapi kita ngomongin episode 14 aja. Ini si Zero tuh baru mau dibawa ke suatu tempat, malah ini kan apa? Malah ngelewatin si Hiro gitu aja. Pas Hiro-nya mau ngejar, malah si Ichigo-nya nyosor ke Hiro, nembak Hiro di situ. Aduh, disinilah penyebabnya teman-teman. Si pengisi suaranya sampai kena teror sama fansnya Zero tuh. Gila nggak? Itu saya masih ingat banget tuh. Beritanya udah nyebar kemana-mana ya. Ya intinya sih cukup meresahkan memang. Saya bahas sekalian ke public figure aja contoh nyata ya. Untuk contoh nyatanya, karena makna idola juga nggak harus idol yang bener-bener idol gitu kan. Bisa aja kamu mengidolakan seorang aktor, voice actor, public figure lainnya, bahkan orang-orang terdekat kalian gitu kan, seperti sahabat kalian, keluarga kalian, terus guru kalian, ya gitu-gitulah. Secara terbuka ya, secara pandangan terbuka, idola itu nggak harus yang manggung aja gitu. Kalau kamu ngefans sama seorang, atau kamu mengidolakan seorang, kamu mengagumi seseorang, ya tolong sewajarnya aja. Benci juga sewajarnya aja, pokoknya jangan sampai ya amit-amit melakukan hal yang di luar batas. Terimalah mereka apa adanya gitu. Kasihan, mereka juga manusia, bisa salah, bisa khilaf juga gitu. Dan sebagai tambahan saya akan bilang kenapa saya waifuin Karaneri ya teman-teman. Ini buat pencair suasana aja sih, soalnya kan tadi kita ngobrolinnya agak tegang-tegang gitu ya. Tentang sisi gelap peridolan dan semacamnya dan sebagainya ya. Oke, jadi ini ada beberapa alasan kenapa saya suka karakternya, lebih tepatnya. Ya, jadi si Eri itu adalah seorang karakter yang optimis dan penuh semangat, dan ini tiap kali dia berinteraksi dengan orang lain itu kayak bawaannya, wah semangat banget gitu kan, dikit-dikit dokan panci gitu, aduh lucu deh. Iya lucu, serius lucu dia. Terus juga si Eri ini ya orangnya kan bersemangat, energik gitu kan, dan trademarknya udah jelas. Tapi nggak cuman itu teman-teman. Untuk setiap kali dia berjuang itu diperlihatkan bahwa dia itu selalu menghadapinya dengan penuh semangat dan penuh senyum juga. Jadi walaupun dia gagal, dia nggak akan nyerah di situ aja. Dia akan terus berusaha, dan tentu saja ini adalah attitude yang amat sangat memotivasi. Ya, itu adalah poin utama mengapa saya suka sama si Eri ini, teman-teman. Ini benar-benar karakter yang sangat menginspirasi saya untuk terus berjuang sampai sekarang ya. Ya jadi itulah untuk video kali ini, pembahasan tentang Karaneri, tapi lebih banyak melipir ke ininya, keresahan saya soal peridolan. Tapi ujung-ujungnya bukan peridolan juga sih, ini lebih ke public figure, cok. Dan juga jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kalian dirasa pusing gara-gara omongan di konten kali ini, saya mohon maaf juga deh ya. Terima kasih lah pokoknya untuk kalian semua yang sudah menonton video saya ini, dari yang dulu sampai yang sekarang ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video ini, of course. Kalian boleh komen di bawah kalau ada sesuatu yang pengen kalian curahkan. Tekan loncengnya supaya kalian bisa tahu kapan saya bisa upload lagi. Dan akhir kata saya, Rokuroren undur diri. Hai, Rokuroren Otsukare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。